you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku mau ceritain tentang pengalaman horor aku yang bisa dibilang lumayan bikin merinding ya. Jadi kejadian tuh di kamar aku. Nah, aku jelasin dulu ya. Jadi di kamar aku tuh ada lemari, ya kayak biasa, kamar-kamar biasa, tapi kayak kasurnya itu di tengah, terus di depan kasurnya tuh ada meja belajar. Terus di atas meja belajarnya tuh ada kaca gede lah, ya bisa ngacain sampai pinggang lah kayak gitu, terus gede panjang gitu. Nah posisinya tuh aku lagi tidur kayak bukan lagi tidur sih, ketiduran. Itu pokoknya jam 8 atau enggak jam 9, soalnya biasanya aku enggak tidur jam segitu. Nah terus aku emang kebiasaan suka bangun sekitar jam 1, jam 2an, tapi gak tahu kenapa hari ini tuh kayak bangunnya tuh kayak bener-bener aku harus bangun nih gitu. Nah terus aku bangun kan, kayak buka mata tuh agak ngantuk-ngantuk gitu, terus aku bangun. Nah kalau misalkan aku bangun, aku agak duduk dikit, aku tuh bisa ngelihat kaca gitu loh. Nah pas aku ngelihat kaca, aku nggak tahu apa yang aku lihat, kayak remang-remang gitu, tapi aku sadar itu apa. Nah pas aku lihat kan di sebelah kasur tuh ada jendelanya tuh panjangnya tuh sepanjang kasur sampai meja belajar tuh jendela, jadi tuh jendelanya panjang gitu loh. Nah jadi ada sesuatu nembus jendela itu terus masuk ke lemari aku, dan kalian tahu kakinya tuh tepat berada di atas kepala aku. Nah waktu itu aku bener-bener kaget, bener-bener kayak nge-freeze gitu kan. Tapi aku cuma diem aja, kayak gak bisa gerak apapun, kayak ngomong tuh gak bisa. Terus aku coba buat tidur lagi tapi gak bisa. Terus habis itu kan ya udahlah, mungkin aku memang mimpi gitu. Terus akhirnya aku tidurin aja, aku tidur dan untungnya bisa tidur. Nah itu yang ada di kamar aku ya. Selain itu aku kan orangnya juga sering di rumah sendiri, soalnya orang tua, adik-adik tuh pada kayak sekolah terus kerja gitu kan. Kalau aku kan kayak kuliah kan masih daring, kuliah kan masih online juga kan, belum offline, jadi sering di rumah gitu. Nah pas waktu aku di rumah ini siang-siang ya, jam berapa sih, jam 10:30 atau jam 11 gitu, aku dengar kebetulan tuh, jadi jendela aku belakangnya tuh kayak tempat buat ya kamar mandi, tempat buat nge-gym, ya gitu gitulah. Nah ada tangga juga di sana. Tangga tuh menuju ke atas tuh cuman buat jemuran aja. Nah jadi kalau misalkan aku duduk di kasur, aku bisa lihat tangga itu gitu loh. Nah pas aku lihat tangga itu ada anak kecil lari, tapi kecilnya kecil banget, ngerti gak sih? Cuman kan aku tinggi cuman 160. Nah dia tuh sepinggang aku, bener-bener sepinggang aku, sepinggang itu pun agak ke bawah dikit lah. Dia tuh lari ke dapur, kemana pokoknya ke seluruh rumah aku, tapi aku nggak berani keluar, nggak berani ngeliat dia. Pokoknya lihat dia tuh cuman pas dia turun dari tangga itu, terus dia bukain kulkas dong, kayak dimain-mainin gitu loh. Dia suaranya kayak krek gitu lah. Kulkasnya kan agak, karetannya kan agak seret kan, jadi suaranya kayak gitu. Nah waktu itu aku sempat merinding parah sih, soalnya dia tuh lewat terus di bawah jendela aku, kan dia kecil banget kan, otomatis di bawah jendela aku gitu loh, ngerti gak sih, kayak di bawah jendela aku. Nah cuman kelihatan rambutnya dikit, dan itu cowok, aku lihat banget itu cowok. Nah terus dia lari-larian kemana gitu, pokoknya gitulah. Nah terus pas waktu itu aku cuma bisa diem doang, kayak liatin dia tuh gak bisa bergerak, kayak freeze gitu loh. Nah baca juga gak bisa. Terus akhirnya dia ke atas sendiri, naik ke tangga lagi, dan habis itu hilang. Dan beberapa menit kemudian aku baru bisa gerak. Itu sih ceritaku yang paling ngeri menurut aku ya.
Apalagi si yang Mbak Miss K itu, dia nembus. Oh ya, di awal kan aku gak bilang kalau dia Miss K. Dia nembus tembok jendela aku, terus masuk ke lemari aku. Dan itu dia berdiri, tembusnya tuh otomatis dia berdiri kan, nembus jalan gitu loh. Nah itu jalannya tuh tepat di atas kepala aku. Dan itu yang paling ngeri, dan aku lihat itu dari kaca. Sumpah sampai sekarang masih gak nyangka sih. Dan aku cerita ini juga kayak yakin gak yakin gitu, soalnya masih kebayang terus. Sekian ya dari aku. Mudah-mudahan aku bisa dapat kesempatan lagi cerita di Do You See What I See. Makasih ya teman-teman. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com